adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, hendaknya pakaian, celana bersih, rapi, dan sopan ya adik-adik, supaya ibadah kita nyaman. Dadah adik-adik. Hai adik-adik. Nah, sebelum kita mulai ibadah, pastinya kita harus mempersiapkan peralatan ibadah kita. Apa saja itu? Yang pertama, kita siapkan Alkitab dan juga kitab doa. Jangan lupa dipersiapkan ya adik-adik. Buat adik-adik yang di rumah, walaupun kita masih ibadah di rumah, tolong ya tetap menjaga kebersihan kita. Nah, kakak sarankan untuk semua adik-adik di rumah selama proses ibadah online, jangan ada yang makan-makan ya, supaya ibadahnya lebih hikmat. Buat adik-adik yang di rumah, kalau kita ibadah di rumah jangan lupa gunakan masker dan jaga jarak ya adik-adik, supaya semuanya tetap terkendali. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya? Sehat, semangat, ceria. Nah, berjumpa lagi bersama kakak-kakak sekolah minggunya yang pastinya manis-manis ya yang ada di sini. Ada Kak Elfrida, ada Kak Dian, nah, yang tak kalah pentingnya juga ada adik-adik kami sekolah minggu yang manis-manis dan ganteng-ganteng juga di rumah masing-masing ya. Hari ini kita akan beribadah lagi bersama di ibadah online sekolah minggu kita. Sebelum kita mulai peribadahan kita saat teduh dimulai. Adik-adik semua masih semangat kan? Masih dong kan? Iya, kita harus semangat dalam memuji Tuhan karena Tuhan sudah memberikan hari ini untuk kita boleh beribadah bersama-sama, berkumpul bersama beribadah walaupun kita berada di rumah masing-masing, dan kita harus tetap bersukacita untuk menyatakan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita bernyanyi, mari
adik-adik yang berada di rumah, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat-Mu dan atas lindungan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai peribadahan kami. Berkati hati dan pikiran kami agar kami lebih fokus untuk beribadah di rumah-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang mengiringi setiap langkah mereka Tuhan. Tuhan, Engkau yang melancarkan setiap peribadahan kami dari mulai awal hingga akhir nanti Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua hidup kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Dan ayat hafalan minggu depan itu tertulis dalam Roma 15 ayat 6. Adik-adik yang di rumah, Alkitabnya sudah dibuka kan? Nah, kalau sudah dibuka, kalian baca dalam hati, kakak juga akan bacanya dari sini ya. Roma 15 ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan lupa dihafal ya adik-adik, supaya minggu depan kalian kirim videonya kepada guru-guru sekolah minggunya ya. Semangat. Kita angkat lagu pujian kita, Sungai Sukacitamu. Buat adik-adik yang berada di rumah, tetap semangat dalam peribadahan ini. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama dengan sukacita agar kasih Allah senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku.
Buat adik-adik yang berada di rumah, kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang pertama. Pertama, akulah Tuhan Allahmu, seluruh Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Amin. Adik-adik kami yang di rumah, nah kakak mau nanya nih, kalau kalian di rumah tuh seringnya nyanyi lagu apa sih? Atau seringnya nyanyi lagu yang galau-galau ya yang sekarang ya? Nah kalau kakak-kakaknya gimana nih? Kalau nyanyi tuh biasanya lagu apa? Kalau kalian? Hatiku penuh nyanyian. Oh, hatiku penuh nyanyian. Kalau kalian biasanya nyanyi lagu apa nih? Gitu ya Kak Anggi. Kalau Kak Minanya? Oh, kakak-kakaknya di sini ada yang sering nyanyi lagu rohani, ada yang kalau galau dia nyanyinya lagu yang sedih-sedih. Nah kalau adik-adik yang di rumah, kakak saranin supaya kita tetap penuh semangat ya. Kalian juga harus sering-sering nyanyi lagu rohani ya kakak-kakak. Iya dong ya, supaya hati kita selalu penuh nyanyian kepada Tuhan, karena Tuhan yang telah menciptakan mulut kita untuk bisa bernyanyi. Mari kita bersama-sama mengangkatkan pujian kita, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja
kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat segala berkat dan kasih karunia yang masih Engkau berikan kepada kami Bapa. Hingga pada hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan melakukan segala aktivitas kami. Tuhan Yesus yang baik, kami masih melakukan acara ibadah online kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami selalu, berkati kami guru-guru sekolah minggu, dan berkati juga anak-anak sekolah minggu Bapa dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berkati kami agar kami dapat sama-sama menyaksikan dan melakukan acara ibadah online sekolah minggu kami ini dengan penuh kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk negara kami ini Tuhan yang masih dalam mengalami masalah COVID-19. Kiranya Tuhan campur tangan. Kami percaya Bapa, Engkaulah dokter dan segala dokter, Engkau yang dapat menyembuhkan dunia ini Bapa, agar kami umat-Mu dimanapun berada dapat kembali bersatu memuji dan memuliakan nama-Mu, bertemu tanpa ada batasannya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang campur tangan memberkati mereka. Begitu juga anak-anak sekolah minggu kami Bapa yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka, berkati mereka dalam pelajarannya Tuhan, berkati mereka dalam permainannya, dan berkati juga mereka sebagai anak-anak untuk kemuliaan nama-Mu. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat Bapa, kiranya Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami itu, agar tidak terhalang berkat dan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami, dan kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Terpuji termulia nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita, agar firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita angkat pujian kita, tabur firman-Mu padaku. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, dan yang tetap memelihara kami di dalam Roh Kudus yang telah ada pada kami. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ketika Engkau boleh menghantarkan kami pada minggu ini di dalam beribadah ke hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat setiap lawatan tangan-Mu di hidup kami. Pada saat ini Bapa, kami telah memuji memuliakan nama-Mu dan akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami
kami di dalam Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan boleh memahami firman-Mu. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita di minggu ini diambil dari Lukas 2 ayat 46 sampai 56. Kami ralat Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Beginilah firman Tuhan. Abang bacakan dari depan, adik-adik udah dibuka kian Alkitabnya, udah terbuka Alkitabnya ya. Beginilah firman Tuhan. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong orang Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kita masuk di minggu Advent. Apa itu minggu Advent adik-adik? Ternyata kita sudah masuk kepada minggu Advent yang ketiga, sehingga di minggu ini kita telah mendengarkan nubuatan-nubuatan kedatangan Yesus untuk kedua kali. Jadi adik-adik yang terkasih, Advent ini adalah penantian kedatangan Yesus yang kedua kali. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, nyanyian pujian Maria. Jadi ini juga dari tema kita ya, nyanyian Maria. Maria bernyanyi-nyanyi karena sukacitanya kepada Allah. Apa yang menjadi sukacita Maria? Yang pertama, sukacita Maria karena Allah memilihnya menjadi ibu dari juru selamat. Dia bersukacita karena Allah menyertainya. Adik-adik yang terkasih, penyertaan Allah dikatakan di ayat ini adalah penyertaan yang berpusat hanya Allah yang menentukannya. Allah menyertai setiap orang yang datang kepadanya. Karena itu penyertaan Allah tidak akan pernah lepas dari kita yang berserah kepada Allah. Jadi adik-adik, abang mau nanya dulu. Abang mau nanya sama adik-adik, siapa sini yang tiap pagi berdoa? Siapa sini yang sebelum makan berdoa? Angkat dulu tangannya. Jangan bohong. Kalau bohong dosa loh. Bohong itu dosa. Jangan bohong. Siapa sini yang mau tidur pun berdoa? Artinya adik-adik, ketika kita berdoa kepada Allah, kita menyerahkan hidup kita
Ketika kita berserah kepada Allah, biarlah Allah yang menyertai kehidupan kita. Karena itulah Maria bersukacita di dalam nyanyiannya. Maria bernyanyi-nyanyi dengan sukacita karena Allah menyertai dia. Sehingga dari Maria lah nanti lahir. Sehingga dari Maria lah di 2000 tahun yang lalu Yesus lahir. 2000 tahun yang lalu Yesus lahir ke dunia melalui Maria. Jadi Maria ini menjadi alat, menjadi jalan, menjadi manusia untuk kedatangan Yesus. Oleh karena itu pusatnya adalah Yesus itu sendiri, bukan Marianya, tetapi Yesus itu sendirilah yang menjadi pusatnya. Yang kedua, adik-adik, kenapa Maria bersukacita? Karena Maria bersukacita, bersyukur atas perbuatan Allah di dalam hidupnya. Maria bersukacita karena perbuatan Allah di dalam hidupnya. Abang mau nanya sama adik-adik, pernah adik-adik nangis kan? Pasti pernah. Mungkin karena jatuh, nangis. Mungkin karena dicubit mama, nangis. Mungkin karena berantem sama kakak atau sama abang atau sama adik, nangis. Itu perbuatan yang membuat kita menangis. Tapi ada perbuatan yang membuat kita bahagia. Apa itu? Misalkan dapat ranking, bentar lagi kan mau bagi rapor, dan sekarang masa ujian. Bentar lagi bagi rapor, misalkan dapat ranking dan diberikan hadiah, pasti bahagia kan? Contoh yang kedua, bahagia ketika mama sama bapak ada di samping kita terus. Bahagia. Ini adalah perbuatan bahagia, perbuatan yang membuat adik-adik dan abang sendiri pun bahagia kalau dapat hadiah. Apalagi selalu didampingi orang tua, pasti bahagia kali. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, Maria mengucap syukur kepada Allah karena perbuatan Allah yang tidak pernah lepas dari kehidupan Maria. Ketika Maria mengunjungi Elizabeth, saudaranya, dia bersukacita dan tinggal di rumah Elizabeth, bernyanyi-nyanyi bersama-sama dengan Elizabeth. Adik-adik, perbuatan Allah tidak bisa kita batasi oleh apapun. Perbuatan Allah tidak bisa kita halangi oleh apapun. Jangan kita kerdilkan atau kita kecilkan kuasa Allah. Tidak. Sekalipun kita pada saat ini mendapatkan sebuah masalah ataupun sering terjadi pertengkaran antara abang adik, kalau bisa adik-adik, kalau bisa jangan lagi buat pertengkaran, mengalahlah sebagai bentuk perbuatan kita yang baik, sehingga tidak ada pertengkaran di rumah bersama abang dan adik kita. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada penyertaan Allah. Kita perhatikan di ayat 50. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ternyata adik-adik, rahmat Allah tidak akan pernah lepas. Penyertaan, perbuatan, rahmatnya tidak akan pernah lepas dari orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, adik-adik harus takut akan Allah. Takut akan Allah berarti mengikuti perintah yang dikatakan Allah. Apa itu perintah Allah? Dengarkan nasihat orang tua. Apa itu perintah Allah? Dengarkan nasihat guru-gurunya. Apa itu perintah Allah? Lakukan yang baik di dalam hidupmu. Apa itu perintah Allah? Lakukan hukum Taurat. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan melawan. Ingat, itu semua adalah peraturan-peraturan yang diberikan Allah kepada kita. Terlebih adik-adik di rumah, patuhi orang tua, lakukan pekerjaan rumah
kalau belum bisa mengangkat hal yang berat-berat, atau misalkan menyuci kain, cuci dulu piring, atau sapu rumah, atau sapu halaman, atau siram bunga, sehingga perbuatan kita yang sederhana, yang kecil, bisa menyenangkan orang tua. Dan kita boleh bersukacita, boleh bernyanyi-nyanyi, boleh menerima kedatangan Yesus yang kedua kali dengan ucapan syukur yang daripada Dia. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kami bersyukur ketika Engkau tetap melawat kami, menyertai kehidupan kami di dalam setiap pertumbuhan kami anak-anak sekolah minggu. Terlebih ya Bapa, kami berdoa buat setiap teman-teman kami yang pada saat ini memiliki pergumulan pribadi, pergumulan keluarga yang berat. Tuhan yang memberikan kelegaan, Tuhan yang memberikan sukacita dan penghiburan, sehingga teman-teman kami ya Bapa boleh juga merasakan sukacita yang seperti kami rasakan. Kami berdoa buat orang tua kami ya Bapa, Engkau yang memberkati. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 302 ayat 1 sampai 3, Kuberi Persembahan. Firman Tuhan yang mengantarkan kita di dalam mengumpulkan persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kita mengumpulkan persembahan. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa buat anugerah yang boleh Engkau berikan bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Bapa Engkau yang memberkati, sehingga persembahan ini boleh menjadi persembahan yang hidup, yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati pekerjaan orang tua kami, biarlah itu boleh menjadi saluran berkat bagi kami anak-anak-Mu ini. Ini kami Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa ke hadapan-Mu. Amin. Seperti
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.